Kalau udah ketemu circle-nya yang rame nih, crowded nih, pasti ceng-cengin dulu, ceng-cengin. Wah, mampus, muka lu. Sukulen Podcast. Oke, akhirnya balik lagi di Sukulen Podcast. Anjing keren banget langsung. Aduh, akhirnya Sukulen Podcast sekarang bisa naik kelas. Alhamdulillah. Tempatnya sudah bisa main ke tempat pensi. Biar termaksa ya. Iya. Awalnya di studio kecil, habis itu main di rumah orang. Akhirnya sekarang Nomaden. asli nomaden. Ganti-ganti partner terus Pak. Asli bener. Aduh, nggak bisa ini deh, emang susah sih nyari. Tapi yang sama yang baru klub nggak? Yang mana nih? Ini. Jangan itu. Iya, belum tahu. Ini partner gua ke depannya, nanti ada Julian juga untuk di sesi podcast Sukulen. Mungkin ada yang sesi yang gua berdua dengan Julian atau ada yang sendiri juga nanti ada. Dan untuk kali ini nih kita bakal membahas masalah ya hal-hal yang biasa di tongkrongan aja sih. Kayak kalau menurut gua nih, misalnya di tongkrongan tuh pasti ada teman-teman yang support atau misalnya mencoba ngajak kompetisi dengan cara-cara yang unik kayak gitu. Iya sih? Yang sportif gitu. Sportmanship nih. Sportmanship. Kalau contohnya nih ya, kalau kayak gue sendiri nih. Lanjut bang. Siap. Tidak ada bridging. Tidak ada bridging. Siomot. Dan iya, misalnya kayak di tongkrongan aja, kayak misalnya kalau untuk gue sendiri contoh kasusnya adalah misalnya di kuliah kayak Mana kuliah? IP, masalah IP asli, masalah IP. Kalau soal IP emang agak sensitif sih kadang-kadang. Iya. Cuman kalau ya emang temennya udah ya gitu lah ya. Apalagi semester 2 ya. Wah, Kacau semester 2. Efeknya menurut gua kalau ke gua bagus sih, soalnya gua kan sempet anjlok nih IP, masalah IP. Terus habis itu langsung diledek-ledekin terus kan tuh. Inget banget gua di semester di goblok-goblok. Ibaratnya nih, mampus IP di bawah gitu. Kuliah udah jauh-jauh masih aja goblok. Asli udah jauh-jauh ke Kalimantan masih digoblok-goblokin orang. Bangsat. Ini berarti aku nggak bisa nimbrung ya? Bisa Bang, gimana dulu waktu kuliah IP-nya? Dulu zaman Soeharto. IP rendah diculik. Tapi masalah umur nih Bang. Waduh. Di sini udah ada yang seumuran. Karena tadi udah dapat briefing nggak boleh pakai bank. Dibuka dong. Dibuka. Jadi Biar akrab aja. biar akrab aja. Jadi gimana nih Yuk? Zaman kuliah lu kan berdua satu periode. Itu ngerasain juga nggak sih kayak apa yang kata Isa tadi? Kompetitif, suportif ya. Iya. Jadi ada hal unik sih kayak misalnya teman-teman yang memang ada yang kan ada dua nih, ada yang pinter tapi sering ngasih jawaban, tapi ada juga yang pinter banget tapi buat sendiri solo player nggak mau bagi-bagi kan. Nah mereka berdua tuh kadang tuh pas udah kita lulusan nih kita ketemu ternyata teman-teman yang pinter itu cepet suksesnya, pinter yang bagi jawaban. Nah yang diem dan temennya dikit tuh yang nggak ngasih jawaban tuh malah susah nyari kerjaan. Pinter sendiri doang soalnya ya. Karena mungkin nggak ada teman-teman yang ngerekomen tempat pekerjaan mungkin. Asli Yuk. Karena menurut gue juga sih orang-orang yang royal sama jawaban itu kadang pasti dapat susahnya juga kan. Nah di situ waktunya teman-teman yang agak goblok ngebantu gitu. Karena gue yakin juga walaupun ada stratanya mahasiswa pintar dan kurang pintar, pasti orang-orang yang pintar tadi kan punya tahapan sendiri kesusahannya masing-masing. Nah itu sih kayak kentara banget antara orang yang individualis sama yang bisa royal sama temennya. Karena fact sebenarnya kan abis kita lulus kan, abis kita
udah wisudaan di situ bakal ketemu ya siapa kalian punya jaringan paling luas itu yang paling cepat dapat kerjaan. Dan itu nggak diukur dari tingkat ke IP. Mungkin bisa dibilang itu kata orang kalau yang nggak pintar akademis itu pintarnya di street katanya. Apa street smart katanya. Ada istilahnya Iya gitu ya? katanya street smart. sesuai dengan pengalaman jadi istilahnya lebih banyak. Iya kan ini lagi connect kan ada yang seumuran. Biasanya kan sama lu mulu. Tapi ngomong wisuda agak kurang relate sih sama kami yang masih di semester tua. Tapi jujur ya, semester tua. Semesternya aja yang tua. Semester 2 ya. Semesternya doang yang tua. Semesternya aja yang tua. Umur masih ya muda lah. Ya gua sama umur. Tapi kerasa nih Yup, di semester kami yang sudah dibilang cukup tua nih di semester 8 kayak contohnya aja gue punya pengalaman juga nih masalah kompetitif sama suportif. Contohnya kayak waktu ini kan sekarang masa-masa apalagi pas masa pandemi gini kan pasti umuran kayak gua sama teman-teman yang lain pasti mikirin cara alternatif dong buat nambahin waktu dengan yang lebih bermanfaat. Makanya kebanyakan dari temen gua emang cari kerja sambil kuliah karena mumpung kuliah lagi online. Asli. Part time ya. Ya part-time gitu dan di sini kan juga lagi ngetrend tuh jadi barista. Dan emang Barista. nah, Menunya di dinding. Enggak gini. Dari situ aja kelihatan ya. tapi sama-sama menu di dinding tapi kelihatan. Jangan enggak boleh. nah ini balik lagi nih. Kan contohnya gue sama Isa sama-sama cari kerja dan ngelamar kebetulan di tempat yang sama. Tapi kita nggak pernah ya kayak saling ngejilat gitu mentang-mentang karena emang coffee shopnya langganan kita emang waktu itu. Circle pertemanan juga. Pertemanan juga. Tapi emang kami kompetitif dan nggak saling ngejatuhin satu sama lain gitu. Enggak saling sikut ya. Cuman waktu ada Saling mendoakan juga ya. itu nggak mungkin. Terlalu lebih. Tidak mungkin. Karena waktu salah satu yang diterima udah 4 bulan masih aja jadi bahan omongan. Itu lucu tuh yuk. Waktu diterima kan tuh lagi nongkrong tuh di rumah teman. Si Isa ditelepon. Wih, interview sekarang gini agak berangkat nih si Isa dengan senangnya si Bagus gini doang. Ini di pojokan. Ya pengangguran katanya. Kapan ditelepon. Tapi itu asiknya. Itu. Asiknya jadi barista ya. Iya. Kayak tagline judul media lain. jadi waktu itu selain diceng-cengin, cuman teman-teman juga bilang kalau sabar, lain rezekinya, bukan rezekinya, nanti ada aja waktunya dan kayaknya masih nunggu kapan rezekinya. Kampus kalian dapat kerjaan, gajinya lebih gede. Bangsat. Itu kalau itu pengalaman gue sih soal kerja. Dan emang dekat emang relate banget Emang soal relate. apa yang kata Isa tadi. Masalahnya kayak kalau di tongkrongan gua sama Bagus kasta paling rendah adalah nganggur. Karena kayak lu udah umur segitu gitu kan, kuliah online, cuman Gak ngapa-ngapain. Masih jadi beban keluarga. iya makanya Minimal ada yang dikerjain lah, bikin podcast kayak. Kayaknya sekarang. Gak, kayaknya anak-anak Imam juga banyak yang podcastan ya. banyak Ya. Banyak yang ini juga ya. Apa tuh? ya namanya Nyoba ya, nyoba peruntungan. sinan kali ya. Jadi ada yang survive, ada yang enggak. Iya benar-benar. Mungkin itu bisa aja dilihat nanti 3 sampai 4 bulan kita masih bisa settle enggak? Masih update gak nih? Iya benar. Kalau lu Jul? Kalau gue sih ngerasanya yang baru-baru ini. Dulu kan lu tau lah, gue pengangguran, kuliah nggak beres. Di tongkrongan paling tua. Iya paling tua, ngeluh uang mulu tiap hari. Di kelas paling banyak. Jangan dikasih tahu dong. Oh iya. Jadi kan dulu tuh Makan bakso dulu sering sih, ngeluh kan. makan bakso dulu.
Diulang lagi. Udah. Gitu aja. Gak hebat-hebat banget. Makan bakso terus tapi nggak jadi-jadi. No, 4 tahun. Iya. PDKT udah kayak kredit motor. Kenyang bakso. Jadi kan dulu sering ngeluh tuh, wah nggak punya uang. Si Rapi kan biasa tuh, ya makanya kerja. Ya ibaratnya itu kan kayak salah satu apa namanya pacuan gitu. Terus akhirnya dia juga yang beritahu ada lowongan itu, dan akhirnya alhamdulillah masuk. Nah kayak gitu-gitu kan maksudnya kadang emang cara temen ini kan beda-beda kan untuk mensupport nggak semuanya dengan cara halus, terutama di tongkrongan cowok sih. Iya. Biasanya di tongkrongan cowok tuh emang dijelek-jelekin dulu nih Di depan. Kalau udah ketemu circle-nya yang rame nih, crowded nih, pasti ceng-cengin dulu, ceng-cengin. Wah, abisin mampus muka lu. Kayak leak. Tapi kalau udah berdua atau bertiga tuh deep talk tuh banget lah bro. Kerasa banget, emang kerasa banget deep talknya gitu, saling supportnya. Dan nah itu kan kalau kami nih, umuran kami nih. Apakah aku termasuk? Apa maksudnya apa emang sama gitu di umuran lu yang Anak generasi Z. ya maksudnya ketika Iya lagi. Diain lagi. enggak Saya baby boomer. kan kalau sekarang kan kami malah di umur 21 22. Nah, kalau lu waktu umur segitu emang Masih segitu. Stuck umurnya stuck. Menolak tua. Enggak, maksudnya emang ngerasa kayak kami juga atau gimana waktu itu? Di umuran kemarin sama. Jadi bahkan zaman kuliah pun ya bakal tetap disupport sama teman-teman. Bahkan kalau di zaman kuliah dulu tuh aku memang paling jarang masuk kan. Teman-teman tuh kadang tuh kalau kita di circle kelas tuh atau di kampus tuh kalau kita asik tuh pasti dibantuin temen terus. Aku sempet 2 kali mau di DO nih. Kemarin. Padahal D3 coba 3 tahun. Kelihatan sih. Mau 2 kali DO coba. tahu ya. Jadi Iya, kalau nggak baru salah tahu nih. Udah lama kenal baru tahu 2 kali. Seorang Ayu hampir di DO 2 kali. Iya, jadi yang pertama tuh gara-gara apa ya? Pokoknya gara-gara sesuatu. Terus semester 2 tuh kalau nggak salah akhirnya dibantuin temen nih, disupport buat nggak di DO. Waduh, baru semester 2 ya? Semester 2 tuh kecapek lah, nggak jadi. Terus yang yang kedua tuh di semester 4 tuh mau di DO lagi tuh. Tapi dibantu sama kalau di D3 kan Depma nih. Kayak BEM juga jabatannya, kebetulan punya CS tuh. Teman Sohib tuh ketua Depma. Jadi doi yang bantuin yang ngurusin apa segala macam. Akhirnya langsung turun langsung ke jurusan. Kebetulan kita satu jurusan juga. Doi kan punya pengaruh nih. Ngobrol sama dosen-dosennya. Nggak jadi DO lagi. Alhamdulillah. Hampir setahun sekali. Gila. Berarti istilah kesempatan nggak datang 2 kali itu dipatahkan. Iya. Ini 2 kali. 2 kali. Padahal udah mikirnya ya udahlah terminal, cuman temen tuh maksa ngapain kan lu kerja kuliahnya bayarin pakai duit kerja duit sendiri kan, makanya sayang lah yuk buat 1 tahun lu nganggur, ya udah coba aku bantu gas aja buat dibenerin, bisa nggak ke jurusan saat itu. Nah makanya ini menurut gua kalau untuk pribadi gua 60% tuh lebih mentingin relasi, 40%-nya akademis kalau gua sendiri, karena ya itu setelah lulus kalau lu nggak punya relasi buat apa gitu, dan apalagi nggak punya pengalaman kan. Misalnya wah akademisnya IP nih 4,0 pas dicek tidak ada dong kerjaannya, cuma Portofolio. portofolio nggak ada dong. Kayak ikut organisasi segala Organisasi sih yang kentara banget, karena kalau dulu alhamdulillah nggak ada namanya pandemi apa segala macam kan. Iya. Kita bikin event off air pasti bisa ketemu sama ini kan, ketemu sama klien-klien sponsor dulu juga sponsor masih kuat buat support budget event. Dari situ pas aku lulus itu udah langsung ditawarin buat kerja.
langsung tuh ya. Langsung ditawarin Karena udah tahu karena ya. memang udah sering kerja sama organisasiku di kampus dulu. Udahan ya. Bisa. Udah bisa ya. Ini soalnya nih masih ngambang banget nih. Ngambang banget proposalnya dia. Ya. Ya, nganggur. Aduh, kuliah. Tapi beda ya kadang ya kalau sama kita sama cewek. Ya, kadang penasaran juga sih. Kayak apa sih sudut pandang kayak apa caranya support dan kompetitifnya cewek Nah, gitu. teman cewek karena bedanya itu kadang kentara banget nih kan. Ini kayaknya nggak ada yang punya pacar kan? Wow. Nasib Aku jalan gambarnya sih gambarannya ke mantan aja sih, jangan ke pacaran sekarang nanti dimarahin. Main aman dia, main aman. Jadi beberapa mantan tuh, beberapa Banyak. Sombong. Enggak, beberapa entah mantan atau teman dekat cewek tuh kalau di depan tuh emang bener kayak, "Hei, kamu apa kabar? Waduh, rambut kamu cantik ini segala macem." Lagi di mana? Padahal kalau udah di circle kita, anjing ketemu si Malampir itu lagi, ketemu si Beach itu lagi, waduh. Langsung keluar Ih, bajunya jelek ini. Tapi kalau udah di belakang tuh ngobrol ke kita malah ngejelek-jelekin. Kak, tadi perasaan depan. deket banget. Kok pas ngobrol di belakang Beda. beda. Nah, bedanya sama kita kan asik nih. Woi, muka lu kayak leak nih. Ini segala Tunjuk macem. aku gua. Kok lu mulu yang nongol di tongkrongan, padahal dalam hati anjing gue kangen banget sama lu. Artinya beda ya. Iya gitu sih. Di suportif kalau cowok tuh suportifnya di belakang, di depannya sosokan kompetitif, sosokan ngejelek-jelekin. Kayak terselubung gitu ya. Kebalikannya cewek. Balikan dan emang dari kata temen sih, temen yang cewek emang kadang apalagi kalau udah satu circle cewek ini bermasalah gitu. Wow, Nah, itu berat sih. itu sampai hawanya aja sampai orang yang di luar circle aja kadang ngerasa gitu. Oh, ini lagi gak kenapa-napa nih. Ini lagi gak kenapa-napa nih gitu. Dunia sedang tidak baik-baik saja nih. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu dilihat-lihat, udah tuh misah aja tuh nanti. Nanti misah tuh. Semester 2. Ingat gak? Yang sampai lu iya. tanyain. Iya. Jadi pernah di kampus gua kayak ini ada satu Geng. geng lah ya, bisa dibilang Bisa bilang geng. satu kumpulan lah ya. Dan itu tuh mereka orangnya emang akrab banget, kemana-mana bareng, ke kantin bareng kayak gitu, dan cukup kelihatan banget lah gengnya ini karena Berpengaruh ya. ya karena mungkin stylenya beda gitu. Outstanding. Ya, Outstanding lumayan gitu. outstanding lah di kampus. Dan seketika tiba-tiba kayak ada satu personilnya nih Hilang. Bisa. satu personilnya nih bisa, jadi kayak waduh langsung banyak gosip-gosip beredar yang sini begini, sini keluar dari sini. Terus yang lucunya adalah yang si personil ini pindah ke geng lain, jadi kayak pertukaran pemain bola gitu, kayak beli pemain tuh mas. Nah, itu kan yang asiknya kan awalnya kan cuma kayak omongan, kenapa nih bisa. Terus ada si bangsa yang berani nanya. Dilihat-lihat kenapa nggak sama si itu lagi? Nih si bangsa. kan daripada rumor yang gak benar kan, mending diklarifikasi aja. Nah, dari situ kayak kelihatan sih kalau kita nih cowok kan lagi nongkrong nggak sengaja kan pasti parah kan, apa ngecengin terus sampai kadang-kadang bawaan hati dan berantemnya di situ aja gitu. Habisin di situ aja. Habis itu aja. Besok udah temenan lagi. Apalagi malamnya ngombe, wah udah temenan lagi. Mata masih biru. Ngombe. Yakult. Biar usus Campur apa? Campur good mood. Jangan dong. Dan itu kelihatan banget bedanya kalau soal cewek berantem. Ya. Kalau udah berantem entah kenapa mereka pasti nggak temenan gitu. Dan waktunya panjang ya biasanya. Dan bisa sampai anaknya kayak tetangga gua jangan nama sini nih, emaknya gini dulu Itu serius. emaknya dulu sering gini kan emaknya dulu gini Tapi itu emang ada penjelasan gak sih Jul menurut lu Jul? Kalau gua liatnya sih kayak yang dijelasin
teman kita malam tadi. Cari bahannya ketahuan banget ya. Iya, cari bahan malam tadi. Briefing ya, briefing. Supaya tahu gimana kan sudut pandang ceweknya. Kalau studi kasus dulu. iya ya. studi kasus dulu supaya enggak ya itulah. Jadi kata dia itu kalau cewek ini kan temenan pakai perasaan banget gitu. Jadi gimana caranya supaya temennya itu nggak nggak marah gitu. Kalau kita kan ya tahu aja gitu. Tiap ngatain dikit nggak apa-apa. Kalau cewek mainnya perasaan. Asli dan teman kita juga pernah bilang kalau kadang cewek kalau cerita itu emang pengen denger yang baik-baiknya aja. Yang baiknya aja. Dan kalau kita kan nongkrongan cowok, kalau lu salah, Ya, lu benar lu benar. Nah, gue pernah tuh kejadian tuh. Ada teman cerita dan menurut perspektif gue dia yang salah. Jadi namanya gue orang ngeblak-blakan ya. Kalau masalah gitu, gue bilang aja lu yang salah ini. Setelah itu nggak pernah cerita lagi. Iya. Nggak pernah lagi. Itu temennya cewek ya? Iya. Oh ya, iya sih kalau kayak gitu juga ada kemarin mantan. Wih, mantan lagi main aman mulu. Iya, takutnya ibu negara marah. Main aman mulu si Ayu. Enggak, ada temen kenapa ya? Kenapa ngomongin kuantiti? Yaudah kualitasnya aja gimana? Ya, alhamdulillah cakep-cakep. Wih, sombong. Apalagi yang masih sekarang. Wow. Sombong. Mereka tuh memang kadang tuh cewek tuh perlu didengerin aja dulu, dan dibelain nggak perlu dipatahin atau apa, didengerin dulu baru kalau udah doi tenang ngasih masukan kayak gitu sih biasanya. Berarti nunggu tenang dulu ya. Diiyain dulu, iyain Baru aja ngerti dulu. gua. Si pecinta wanita. Pantas kita nggak dapat. Gitu sih. Mungkin itu sih kayaknya penyebabnya. Nggak pernah mendengar. Iya. Ngomong mulu. Karena mereka kadang tuh memang butuh dibela dulu, meskipun dia doi salah tapi dibela aja dulu. Mungkin besoknya kalau udah tenang atau diajakin makan bakso mungkin. Makan bakso. 4 tahun makan bakso. Enggak jadi-jadi. Kayak kenal. Baru dikasih masukan, tapi ya penyampaiannya yang bagus aja juga. Nah itu kan disinggung tadi Jo soal lu deketin 4 tahun. itu gimana reaksi temen lu? Ya dia ceng-cengin lah. Maksudnya ada nggak sih yang- waktunya kompetitif, waktunya mau diceng-cengin, waktunya supportif? Iya ada waktunya suportif. Ya tadi kayak kata Ayub, ketika 2 orang, 3 orang, ya iya dukung kayak masih bisa deh kayaknya. Usaha aja dulu ini nih. Kalau sudah banyak orang, goblok 4 tahun ngapain, kuliah aja udah lulus. Tapi gue yakin Jul di belakang nih waktu lagi nongkrong tanpa ada lu, di belakang asik juga nih nonton orang begong. Asli. Usaha terus. Tapi kan kebukti sama TikTok kita yang viral. TikTok kita yang viral, kalau misalnya ada temen yang sakit hati, kita tuh lebih ngegas, lebih cepat datangnya. Oh yaudah, kita kesampingin dulu dah yang kerjaan-kerjaan yang lain. Jiwa brotherhoodnya kuat. Kita langsung OTW ini tapi sambil lenteng-lenteng. Lenteng. Ada bunyi lenteng-lentengnya. Botol tuh, kecap. boleh tuh kasih tahu di mana bisa lihat konten. Di eduka tipis-tipis. TikTok kita juga ngerambah ke dunia pertiktokan duniawi. Bisa dicek aja. Tadi ada yang baru. Orang ngopi. Iya, jadi ada juga nih kadang cewek tuh rada gak asiknya tuh kalau misalnya kalau kita nih misalnya nih, waduh diserang. Cancel Ayub. Nggak jadi. Boykot Ayub. Kita kalau ketemu samaan baju kita, janjian, keren. Oh pakai ini juga, Sama brandnya. Anak komunitas mana nih? Coba kalau cewek, baju sama nih, murahan nih, pasaran nih, tuh udah pasti, mau ganti baju lah, mau Pulang. cepet pokoknya, Langsung bete ya. langsung bete biasanya. Tapi gue pernah sih sebenarnya ngerasain juga apa yang dirasain cewek gitu. Soalnya pernah gue di kampus pakai baju kan. Dan ada tuh orang lain No. persis. Jadi gue pakai baju warna Garis-garis. navy, putih sama merah kan. Yang 3 warna gitu. Terus besoknya tiba-tiba temen gue yang lain make, jadi kayak lu gitu. Kayak, Sama. Iya, gue sama. Jadi gue
agak sedikit ngerasain sih apa yang dirasain cewek. Emang ada sedikit malu, cuman kalau untuk cowok kayak lebih fine aja gitu. Dan Malunya kayak udahlah. iya baju gue juga gitu nggak minjem gitu. Mungkin karena emang bukan teman dekat. Nah iya Sama bukan teman yang dekat. Temen biasa aja. dan emang jarang ketemu sih di Biasa-biasa kampus. aja. Gak hebat banget. Dan nempel di jokes anjing. Kan kita sering nongkrong tuh. Ah, Ya tahu aja lah, kita sering pakai baju brand temen sendiri gitu kan. Saya support dong. Support Sama- produk lokal. Dan menurut gua sih emang gak masalah gitu baju samaan. iya benar. Emang gak masalah. Cuman kenapa ya kalau cewek itu bisa malu gitu. Ya. Lu kan ngerasain nih malu. Apa sih yang dimaluin, Sa? Nah malunya adalah kalau misalnya apa? Kalau gue bukan masalah dari kayak modelnya aja maksudnya, dari model bajunya kan. Atau yang make nggak cakep. Oh, anjing, Ada, teman maksudnya, sendiri. Buat teman Isa yang sama bajunya. Bukan gitu. Itu siapa yang cakep waktu sama itu? Lu apa dia? Yuk datang aja, kami menyediakan tempat untuk mempertemukan. Kamu selanjutnya ya. Nah itu maksud gua ya yang jadi masalah adalah saat lu dibanding-bandingin. Pas ini yang make cakep nih, kok pas lu gini. Nah Oh, itu sih mungkin yang gitu ya. Iya itu yang bikin. Maling. Itu sih yang bikin ini sebenarnya yang bikin nggak enak kayak gitu. Cuman kalau misalnya terus akhirnya setelah itu kan gua sempet tuh emang agak minder kan. Akhirnya ada kali 3 bulan gua nggak pakai lagi bajunya kan. Gua lama-lama cing kalau nggak dipakai sayang juga gitu. Akhirnya udah amat gua pakai lagi aja. Gue inget nih kata temen yang cewek juga. Karena kadang cewek emang katanya sih emang cewek mainnya perasaan. Makanya bisa kayak soal kalau jadi teman curhat kita mereka pengen denger yang baik-baiknya aja. Sama juga soal pujian. Mungkin cewek kan gampang insecure nih. Jadi mungkin kenapa hal itu tuh bisa terjadi karena memang mereka takut jadi bahan omongan di tempat tongkrongan gitu. Mungkin itu sih yang jadi alasan karena soal perasaan. Cewek kan soal lebih Soft ya. lebih ya gimana sih perasaan cuy. Halus. Gimana sih Bang ngartiinnya? Cewek lebih banyak perasaan, cowok tuh lebih banyak logika. Iya gitu. Iya. Pintar juga loh. Jam terbang, jam terbang. Kan udah hampir 2 kali DO. Jam terbang coy, jam terbang. Terbang. Faktor ya. Kalau gua sih misalkan lu banyak-banyak muji gitu. Ke Isa muji, ke Ayub muji, ke gua muji. Nah, kalau ada kameranya lu. Oke. Jul, masalah muji nih kan tadi. Ada apa dengan masalah muji? Jadi kan kayak sesuai kata Bagus tadi. Laki-laki ini mainnya logika. Ini kalau logika gua ya. Kata Ayu Oh kata Ayub tadi ya? Oh maaf, wah udah blank nih, udah blank. Astaga, maaf Yub. biasa tua. Lupa. Jadi kalau logika gue kan, kalau ngelihat yang cewek-cewek, ini dipuji, itu dipuji, lu dipuji. Ketika dia muji gue, itu tuh kayak apa sih? Nggak ada rasa. Tulus. Iya, nggak terlalu tulus gitu, karena ya emang lu semua lu puji gitu. Oh iya. Ibaratnya nih asli. enak, ya semua aja lu puji gitu. Iya. Tapi kan kalau kayak contohnya Bagus nih, ini orang seumur hidup belum pernah muji gue nih. Asli nih ini orang Tapi mendoakan dalam Nah, diam. mungkin Nggak mendoakan ada, sholat nggak kan, yakin. mungkin waktu Kecup sujud, dulu, Gus, kecup. waktu sujud terakhir doakan kan kita nggak tahu. Nggak yakin gua sholat Jumat aja jarang. Bawa agama. Ceplosan. Kapan terakhir? Udah lah ya. Back to topic. Ya baik baik. Nih, ini kan manusia nggak pernah muji. nih. Asli cuy. Ketika suatu saat dia muji gua nih, gua tahu itu bener. Maksudnya tulus gitu, Iya. emang bener gitu. Kecup dulu dong. Gue kecup dulu dong. Salim dulu. Iya. Anjing jijik. Jijik banget. Jadi itu ya mungkin perbedaannya adalah kalau di tongkrongan cewek cara sporty dan kompetitifnya kayak lebih soft aja sih. Lebih soft. Dan lebih main perasaan banget kayak gitu. Sedangkan untuk cowok itu emang belak-belakan aja. Kayak ya namanya cowok ya kadang
otak doang yang dipakai. Maksudnya iya. Kadang juga enggak. Kadang kadang Dengkul doang. dengkul sama lidah Enggak aja. main juga kok perasaannya ya dia pasti mikirin temen juga kan. Iya. Kadang ya tadi di belakangan yang malah kalau di tongkrongan ya sosokan ngejengin aja. Iya, Di ada belakang- momen-momennya di ya. belakang- Iya, momen-momennya. Di belakang kepikiran juga dan Emang- pasti ngasih tahu juga. Iya, emang ada porsinya yang mana yang harus serius Dan yang mana enggak. Itu baru kejadian tuh yang kemarin. Iya. Yang lu bikin salah tuh. Yang lu nggak bisa tidur. Sama Ibal. Wah. Iya. Jadi ada satu teman nih, Iya. ada satu teman kayak karena ya teman merupakan juga. Iya. Jadi kayak kadang kelewatan Ya. gitu, kadang kelewatan gitu ngejengin teman sampai balik masih kepikiran. Kayak merasa bersalah. Merasa gitu. bersalah. Nggak bisa tidur. Ada teman datang subuh-subuh mabuk lagi. Aduh, adalah Ya, ada. Iya, Isa. ada. Isa. Jin, pokoknya jin. gondrong. Berto dong. Nah itu jadi kayak ketampar sendiri sih kalau kadang kita tahu sendiri batasannya kapan harus dijadiin bercandaan dan kapan harus enggak, karena emang kemarin waktunya emang gak tepat karena teman gue emang lagi bawa cewek. Iya. Jadi Jadi gua- bercandanya ya agak sensitif sensitif, lah. iya. Ujung-ujungnya akhirnya minta maaf dan emang orangnya lagi santai juga, cuman ini nih mulutnya nih asli. Limpal-limpalin ya. Mulut nih. mau kayu bakar Abu Lahab. bini Abu Lahab. Jadi emang sih maksudnya dan kalau cowok nih misalnya lu temenan di tongkrongan dan ada temen lu yang minta maaf, seorang cowok minta maaf nih, apalagi di depan teman-teman yang lain, beh itu hilang pride, gak ada Kayak pride. kenal. Iya, Ceritain sayang lu iya, ngatain. wah itu karma. Di saat itu gue percaya karma, nggak kenal deadline. Jadi gue pernah ngecengin temen gue kan, gara-gara pakai baju dikis. Gara-garanya pas dia lagi pakai baju dikis, tuh ada foto anak-anak kayak pramuka gitu, ya anak-anak SMA lah, anak-anak SMA satu kelas pakai baju dikis. Jadi Poster gitu. Oh, bajunya yang palsu-palsu ya, juga. ya. Kadang kan kalau lagi SMA suka tuh bikin kayak kaos Baju Iya. kelas. Supreme. Nah, Supreme Supreme Magelang. Magelang, ya. Oh dulu gitu Joy. Dulu lebih ke fans club sih. Oh, fans club nih, band nih. Ben. Nah iya jadi Masa alay. ya jadi saat itu tuh tiap dia pakai baju dikis, gue cengin terus, gue cengin ya kan. Nggak lama dapat tugas nih untuk ini yang bikin podcast foto sukulen, foto shoot sukulen. Nah Dia iya. punya baju putih. Akhirnya pinjem bajunya di Nah Kebetulan. Dikisnya mana put? dan kebetulan yang maksudnya yang ukurannya pas badannya dan ya posturnya maksudnya baju masih bagus juga sih. Baju bagus sebenarnya cuman karena masalah brand dikisnya aja. Iya, masalah brandnya aja. Jadi anjing itu gua 1 jam ngomongin baju doang di tongkrongan gara-gara udah minta maaf. Wow, itu akhirnya minta maaf sih dan Padahal orang yang diminjemin santai. Santai. Temen yang lain. asli mulutnya. mulut teman emang ya. Cuman di situ sih jadi ketahuan kalau misalnya temen punya pride-nya seapa sih gitu. Kalau udah cowok minta maaf tuh jadi ketahuan rasa pride-nya itu kayak apa dan sesolid apa nih sampai bisa minta maaf itu sih. Gitu. By the way kita terima kasih buat habis iya. kopi. Wah, Terima kasih. gorengannya. Waduh, habis ini kita mukbang deh. Iya. Udah ngasih tempat. Ya, masih udah. Ya intinya nampung kita lah buat bikin konten. Ya, bagus banget nih karena tempatnya juga estetik ya kan. Fancy tadi ya. Fancy dan Fancy. estetik. Dan ini sih buka kantor saya. Iya. Ya lanjut. Kru pada lapar nih katanya. Oh iya, kru kasih. Nih kru udah nunggu nih. Kasih. Kasihan kru. Lanjut. Ini di sini aja, di sini aja. Supaya kosong gitu. Oh ya, untuk sesi podcast kuliah yang sekarang yang kali ini bakal tayang di YouTube juga. Jadi kita bakal ada 2 platform. Yang pertama Spotify dan yang kedua YouTube. Jadi tungguin aja nanti di YouTube kapan tayangnya. Jadi muka kita bisa kelihatan ya. Sa? Nah, asli akhirnya
setelah beberapa episode ketahuan juga mukanya kayak apa. Biarpun Akhirnya kita bisa pede. biarpun nggak ngejual. Ya walaupun ya mukanya Ginilah. Ya gini lah. Jadi yang buat yang penasaran gimana muka ya, Bisa nggak jual sih, cuman Nah. anak-anak SMA. Iya. Yang ini. Kayak pelanggan yang Iya. yang kakinya panjang. Siapa tuh? Ya, jadi mungkin sampai di sini aja dulu untuk sesi podcast sukulen yang nongkrongan. Nanti bakal ada lagi antara Oh, konklusinya dulu dong. Oh ya, konklusinya yaitu tadi. Kalau tongkrongan cowok itu bakal lebih ngandelin logika dan bakal sakit di depan. Cuman saat misalnya lagi intens nih antara berdua atau bertiga, itu pasti bakal deep sih pembahasannya dan Lebih suportif. dan lebih suportif. Dan kalau pengalaman kita yang dari tongkrongan yang cewek, mungkin emang agak karena pengalaman kali ya. Cari kata-kata aman ya. Iya, asli. Takut dia, takut. Iya, takut. Ini karena pengalaman pribadi aja kan ya. Ya ibaratnya ini perspektif kita. Ya, jadi emang lebih banyak yang fake lah gitu. Di depannya kayak apa, di belakangnya beda gitu. Dan mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda nih, terutama yang cewek-cewek, bisa aja nanti di komen di YouTube ya. Komen di YouTube atau Atau kayaknya gantian giliran Maya yang ngomong sama cewek-cewek. Nah, bisa tuh. bisa. Ceng-cengin anak tongkrongan cowok. Nah, bisa tuh. kami Bener. kami tantang valid nggak apa yang kami ngomongin. Nah, iya benar. Dan itu sih konklusinya. Jadi walaupun sebenarnya beda-beda ya tongkrongannya. Jadi ya udah komen aja nanti di YouTube. Kita tutup aja sesi podcast kali ini ya. Yoi. Terima kasih yang udah nyaksiin. Sampai ketemu di episode selanjutnya.